Perkenalkan, nama saya Heri Rendra. Perkenalkan, nama saya Gunawan. Yang pertama kita sesi presentasi, yaitu dibacakan oleh kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Pengertian hadis. Kata hadis atau al-hadis menurut bahasa berarti al-jadid atau suatu yang baru. Hal ini merupakan lawan dari al-qadim, suatu yang lama. Adapun menurut istilah hadis adalah sebagai berikut. Dia masadaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takbir. Artinya hadis ialah suatu yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ucapan pengakuan. Pengertian Al-Quran. Sedangkan menurut bahasa, Al-Quran berasal dari kata ko, ro'a, yakra'u, Quran, Qira'atan Qur'anan, yang berarti bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalamullahi minazala ala Muhammadin sallallahu alaihi Rasulullah bil arabiyati manakola mutawafiran mata'ab di watihi. Artinya, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang diriwayatkan secara mutawir dan membacanya adalah ibadah. Definisi di atas mengisyaratkan kepada kita bahwa apa-apa yang diwahyukan Allah kemudian dipahami dalam bahasa Rasulullah SAW tidak dinamai Al-Quran. B. Ahli bahasa Al-Quran dalam bahasa selain Arab tidak disebut Al-Quran. C. Wahyu Allah yang diwahyukan kepada selain Nabi Muhammad SAW seperti Taurat, Zabur, dan Injil tidak dinamakan Al-Quran. D. Dalam kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW tetapi tidak diriwayatkan secara mutawir tidak disebutkan Al-Quran. D. Kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Hadis Nabi Muhammad SAW bersumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, karena hadis Nabi Muhammad SAW merupakan penafsiran Al-Quran dalam praktek atau penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal. Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, para sahabat mengambil hukum-hukum Islam dari Al-Quran yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah. Hal ini dikarenakan para sahabat belum mampu untuk menafsirkan ayat Quran tanpa bantuan Rasulullah SAW. Dengan demikian jelaslah bahwa hadis Nabi Muhammad SAW berkedudukan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Quran. Hal ini sesuai firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 7. Wa ma atakum rasulu fa'udhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Artinya, apa yang diperintahkan Rasul maka laksanakanlah, dan apa yang dilarang Rasul maka hentikanlah. Al-Quran surat Al-Asr ayat 7. Dari ayat di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa Allah memerintahkan kita untuk senantiasa menaati Rasulullah sebagai menaati Allah Subhanahu wa taala. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran dan hadis merupakan pedoman hidup serta sumber hukum dalam ajaran Islam, sehingga tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Al-Quran sebagai sumber pertama memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global, sedangkan hadis sebagai sumber ajaran kedua tampil untuk menjelaskan atau bayat keumuman di Al-Quran tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah Al-Quran surat ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nas. Artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia. D. Perbandingan hadis dengan Al-Quran. Sunnah atau hadis merupakan sumber hukum kedua dan kedudukannya setingkat lebih rendah daripada Al-Quran. Hadis bukanlah dari Allah, melainkan dari redaksi Nabi
hadis sendiri. Sedangkan Al-Quran adalah kalamullah yang diwahyukan Allah melalui malaikat Jibril secara lengkap, berupa lafaz dan sanad sekaligus. Dari segi kekuatan dalamnya, Al-Quran adalah mutawatir yang qat'i, sedangkan hadis kebanyakan khabar ahad yang hanya memiliki dalalah dani. Walaupun ada hadis yang mencapai martabat mutawatir, namun jumlahnya hanya sedikit. Para sahabat mengumpulkan Al-Quran dalam mushaf dan menyampaikan kepada umat dengan keadaan aslinya. Satu huruf pun tidak lupa atau hilang, serta mushaf itu terus tercela kemudiannya dari masa ke masa. Al-Quran merupakan hukum dasar yang isinya pada umumnya bersifat mujmal dan mutlak, sedangkan hadis sebagai ketentuannya, pelaksanaan atau praktisnya. Hadis juga ikut menceritakan suatu hukum baru yang belum terdapat dalam Al-Quran. Jadi kesimpulan yang kita dapat adalah hadis ialah sesuatu yang berasal dari Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan maupun natapan penafsiran. Sedangkan Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab yang diriwayatkan secara mutawatir dan pembacaannya adalah ibadah. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran, sehingga hadis memiliki berbagai fungsi, yaitu sebagai bayan takrir, bayan tafsir, bayan tasyrih, juga bayan nasakh. Meskipun demikian, hadis dan Al-Quran memiliki beberapa perbandingan antaranya. Al-Quran merupakan kalam Allah yang disampaikan secara mutawatir, sedangkan hadis adalah dari Nabi itu sendiri. Bila itulah pembacaan dari kami. Jika ada yang ditanyakan silakan. Ya. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 1. Kita buka sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Ini tangannya saya Jadi, oke, saudari Jessica, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Kasadi dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya ingin bertanya, mengapa hadis itu disebut sebagai sumber ajaran Islam yang kedua? Mengapa? Hadis itu disebut sebagai sumber ajaran Islam yang kedua. Selanjutnya, saudari Gita, silakan. Perkenalkan, nama saya Gita dan Fitria. Saya ingin bertanya. Tadi dijelaskan dalam risalah Imam Ahmad bin Hambal menyebutkan 4 fungsi. Nah, pertanyaannya, fungsi dari bayan at-taksi itu apa? Terima kasih. Fungsi dari Bayan at-taksi. At-taksis. abstraksi. Ya. Sementara kita buka sesi pertanyaan, 2 sesi pertanyaan saja. Selanjutnya kita akan buka sesi pertanyaan lagi. Pertanyaan itu dari saudari Jessica. Mengapa hadis itu disebut ajaran Islam yang kedua? Berdasarkan karena hadis adalah berasal dari perkataan Nabi Muhammad itu sendiri, sedangkan Al-Quran adalah murni dari Allah. Berarti aturan yang dibuat oleh Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad itu disebut hadis, sedangkan Al-Quran secara murni dari Allah. Berarti hukum itu disampaikan dari manusia, berasal dari murninya secara hukum yang berasal dari Allah. Jika kita lihat dari sudut pandang hadis itu banyak sekali periwayat. Jadi hukum itu terdiri dari hukum itu ada banyak, sedangkan kalau kita mencari hukum yang sebenarnya berasal dari Al-Quran itu adalah murni. Apakah sudah paham? Saudari Jessica, apakah jawaban dari Gunawan jelas? Paham, terima kasih. Pertanyaan yang kedua dari saudari Gita. Fungsi dari bayan at-taksim adalah Bayan tafsir. Jesse udah bilang sesi pertanyaan lagi.
Fungsi bayan takrir disebut juga bayan at-takid atau bayan isbat. Maksudnya ialah menetapkan dan memperjelaskan yang ada dalam Al-Quran. Fungsi hadis ini dalam hal ini hanya memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Terima kasih. Apakah sudah paham, saudara Gite? Bayan tafsir. 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 Tafsir atau tafsir? Tafsir atau taksis? Taksis. Tidak juga. Aduh, taksis kan? Bayan. Bayan at-tasir. Bayan at-tasir adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran. Bayan ini juga disebut dengan bayan jaid, Alkitab, Al-Karim. Dalam hal ini hadis Rasulullah SAW terutama menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap berbagai permasalahan yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Terima kasih. Apakah sudah kita paham? Dari jawaban dari jawaban kelompok 1, apakah ada yang ingin menambah atau memberi pendapat tanggapan jawaban dari kelompok 1? Ikrar, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikra Aini. Saya Prodi Pai. Di sini saya akan menambahkan sedikit atau memberikan pendapat penjelasan dari kelompok 1 yang tadi. Pertanyaan yang pertama yaitu Mengapa hadis itu disebut ajaran Islam yang kedua? Nah, hadis itu dikatakan sebagai ajaran Islam yang kedua karena di dalam hadis itu terdapat sunnah-sunnah Rasulullah, perkataan Rasulullah yang dapat dijadikan sebagai pedoman sebagai umat manusia. Kemudian di dalam hadis itu juga terdapat sumber-sumber hukum yang dimana sumber hukum itu merupakan sumber yang terdapat di dalam Al-Quran juga. Saya rasa hanya itu udah tambahan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang ingin menambah jawaban atau tanggapan? Baiklah, kita akan buka sesi pertanyaan kedua. Itu satu lagi baca PPP. Saudari Icu, silakan. Itu 1, 2, 3 cek itu beres ya radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Icu Ayu. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, apa hubungan hadis dengan Al-Quran menurut jumhur ulama? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku dan Koja. Aku itu aku 2, 3 10 pasti jadi jahat. Sabar lucu. Jumhur. Dan video. Selanjutnya, Intan, dipersilakan. Aku tuh video dari kapan? Jadi aku ini masih itu kan. Aku menanya dulu langsung. Iya, nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rista. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Dari penjelasan kalian, maka apa contoh dari fungsi bayan takdir yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari saudari Icu. Apa hubungan hadis dan Al-Quran menurut jumhur ulama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawabkan pertanyaan dari saudara itu. Menurut jumhur ulama, berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum dan Al-Quran adalah untuk diamalkan karena dalam pemahaman itulah terletak tujuan yang digariskan. Terima kasih. Apakah saudara itu salah? Bagaimana itu? Sudah jelas? Apakah sudah jelas? Belum jelas, ulangi lagi. Selanjutnya pertanyaan kedua dari saudari Cipta. Apa contoh dari bayan al-taksin yang dapat dicoba di kehidupan sehari-hari? Bayan takril. Takril. iPhone 11. Kenapa jawaban kok nggak ya? Nyebut dulu pernah iPhone hilang kan sekolahan di SMA di lagi Kita next ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Intan. HP-nya ini Yaitu contohnya adalah kami para nabi tidak menerima harta wanita. Apa contoh dari bayan takril yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Intan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Intan, yaitu adalah diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Islam didasarkan pada 5 prinsip berikut, yaitu 1. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah SAW. Yang kedua, mendirikan salat. 3. Menunaikan zakat. 4. Melaksanakan haji atau ziarah ke tanah suci Mekah. 5. Puasa di bulan Ramadan. Terima kasih. Apakah saudari Intan sudah paham? ya, sudah paham, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Priska. Apa fungsi hadis terhadap Al-Quran? Jelas saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka. Apa fungsi hadis terhadap Al-Quran? Al-Quran adalah sumber pertama memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global. Sedangkan hadis adalah sebagai sumber ajaran kedua, tampil untuk menjelaskan bayan keumuman isi Al-Quran tersebut. Apakah Rizka paham? Tidak jelas. Paham nggak? Sudah paham? Saudara Priska, apakah sudah paham? Ya, itu orang baik ya. Baiklah kita buka sesi tanggapan. Yang pertama dari saudari Ines. Baiklah, di sini saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Priska tadi, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Menurut saya, fungsi hadis terhadap Al-Quran ialah hadis merupakan landasan hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis sebagai sumber kedua ini junjungan oleh tiga
Silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Hidiani. Saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan saudara Islam. Yang pertanyaannya, sebutkan contoh bayan takrir yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini contohnya adalah sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang beriman apabila kamu hendak mengerjakan sholat maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku dan basuhlah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua kaki. Maksud di sini adalah yang bisa diterapkan sehari-hari ialah dengan berwudu. Berwudu dengan mencontoh sunnah Rasulullah SAW. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum. Yang terakhir dari saudari Hafizo. Saudari Hafizo, dipersilakan. Udah yang bisa mau ganti, weh. Yang diikutan bro. Ganti. Dari saudara Iksan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Fauzi Anugrah dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dari Heri terhadap pertanyaan dari Icu. Hadis menurut istilah syariah ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan atau pengakuan. Takrir berikut ini adalah penjelasan mengenai ucapan, perbuatan, dan perkataan. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Dan juga fungsi hadis yang utama adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Bila kita lihat dari fungsinya, hubungan hadis dengan Al-Quran sangatlah berkaitan. Karena pada dasarnya hadis berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran dalam segala bentuknya, sebagai mana disebutkan di atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum dalam Al-Quran adalah untuk diamalkan, karena dalam pengalaman itulah terletak tujuan yang digariskan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari presentasi kita pada hari ini yang akan disampaikan saudara Heri. Kesimpulan, hadis ialah suatu yang berasal dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun penetapan pengakuan. Sedangkan Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, yang diriwayatkan secara mutawir dan membacanya adalah ibadah. Hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran, sehingga hadis memiliki berbagai fungsi, yaitu sebagai bayan takrir, bayan tafsir, bayan takrir, juga bayan nas. Meskipun demikian, hadis dan Al-Quran memiliki beberapa perbandingan. Di antaranya, Al-Quran merupakan kalam Allah yang disampaikan secara mutawir, sedangkan hadis adalah dari Nabi yang tidak semua diriwayatkan secara mutawir. Demikianlah presentasi kita hari ini, presentasi kelompok 1. Semoga apa yang disampaikan kelompok 1 bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perilaku. Pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.